Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi komputer aritmetik. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan penugasan mata kuliah organisasi komputer yang diampu oleh Ibu Khairunisa Eskom Mkom. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Arifah Khairina Islahati, Prodi Sistem Informasi, Khairunisa Almajra Ratri Anandita, Prodi Sistem Informasi, Lutfiana, Prodi Informatika, dan Yulin Penggu, Prodi Informatika. Arithmetic Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian komponen dalam sistem, di mana sistem komputer berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmetik dan logik, seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. ALU bekerja sama dengan memori. Hasil dari perhitungan ALU akan disimpan di dalam memori. Perhitungan dalam ALU merupakan kode biner, yang mana merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opcode, dan data yang diolah atau operand. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner two's complement. ALU mendapatkan data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. Terdapat 4 operasi aritmatika pada ALU, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika. Sirkuit elektronik ini dinamakan dengan adder. Tugas dari ALU. Tugas ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Di sini ada beberapa operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operasi di bawah ini. 1 sama dengan 2 tidak sama dengan 3 kurang dari 4 kurang atau sama dengan dari 5 lebih besar dari 6 lebih besar atau sama dengan dari. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu aritmatika dan unit logika boolean atau true or false. Fungsi ALU. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah 1. Add atau penjumlahan, 2. Addo atau penjumlahan tidak bertanda, 3. Sub atau pengurangan, 4. Subu atau pengurangan tidak bertanda, 5. AND, OR, SOR, SLL atau Shift Left Logical, SRL, Shift Right Logical, SRA, Shift Right Arithmetic, dan yang lainnya. ALU merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal dengan nama logic gate. Logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar aritmatika dan operasi logika. Instruksi yang dapat dilaksanakan oleh ALU disebut dengan instruction set. Oke, jadi saya baca poin bagian slider nomor 5, yaitu ALU input dan output. Jadi yang bagian ALU ada beberapa bagian, yaitu control unit, register, dan flex register. ALU bekerja setelah mendapatkan perintah dari control unit, di mana control unit ini terletak di prosesor. Control unit ini akan memberikan perintah sesuai dengan yang dituliskan pada register. Jika isi register memberikan perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka ALU yang akan mengeksekusi perintah. Selain perintah register, juga berisi tentang operan-operan. Setelah proses ALU tadi selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi suatu perintah lainnya. Selain register, ALU mengeluarkan suatu flag, yang mana flag
Ini berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, misalkan seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. ALU sendiri merupakan bagian dari CPU yang bertugas dalam proses komputasi dan proses logika, dan semua komponen pada CPU bekerja untuk memberikan asupan kepada ALU, sehingga bisa dikatakan bahwa ALU adalah inti dari sebuah CPU. Representasi integer buka kurung stroke tutup kurung. Perhitungan pada ALU dikerjakan dengan sistem bilangan biner. Hal ini dikarenakan komputer hanya mengenal dan menggunakan sistem biner atau basis 2, sedangkan kita user lebih menggunakan sistem bilangan desimal atau integer. Hal inilah yang menjadikan kita perlu untuk mengkonversikan bilangan integer ataupun desimal ke bilangan biner, dan sebaliknya. Jadi bilangan yang semula berbasis 10 diubah menjadi basis 2 pada sistem bilangan biner hanya 0 dan 1 yang digunakan untuk merepresentasikan semua data. Pada biner tidak ada tanda negatif dan titik. Pada umumnya, komputer menggunakan sejumlah bit untuk merepresentasikan sebuah integer. Panjang bit umumnya untuk sebuah integer adalah 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Selain panjang bit, ada dua representasi skema untuk integer. Satu, unsigned integer di mana dapat merepresentasikan 0 dan positif integer. Dua, signed integer atau bertanda di mana ini dapat merepresentasikan 0 bilangan buka kurung flex tutup kurung dan bilangan buka kurung min tutup kurung integer. Ya, jadi slider selanjutnya yaitu bagian nomor 7, n-bit unsigned integer. Unsigned integer dapat merepresentasikan bilangan 0 atau positif sebuah integer, tetapi tidak bisa untuk negatif integer. Ini adalah pola n-bit yang dapat direpresentasikan dengan 2 pangkat n, kemudian integer n-bit. Unsigned integer dapat direpresentasikan dari 0 hingga buka kurung 2 pangkat n tutup kurung min 1. Jadi ada ada nilai minimum dan maksimum. Dari tabel di atas, saat n bitnya 8 maka nilai minimumnya 0 dan maksimumnya menggunakan rumus buka kurung 2 pangkat n tutup kurung min 1 dan hasilnya adalah 255. Jadi teman-teman yang bagian atas itu bisa lihat yang tabel. Yang berikut itu bagian nomor 8, n-bit signed integer. Meskipun sudah dijelaskan bahwa pada bilangan biner tidak terdapat tanda negatif, namun kita tetap bisa merepresentasikan tanda negatif itu dengan menggunakan pendekatan tertentu. N-bit signed integer adalah bilangan integer yang dapat merepresentasikan 0, bisa positif, bisa juga negatif. Di sini ada 3 skema representasi untuk bilangan integernya, yaitu dengan sin magnitude 2, 1, s komplement 3, 2 s komplement.
Yang pertama yaitu sign magnitude. Sign magnitude merupakan pendekatan yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan sign bit atau bit pertama dari sebuah word untuk mengindikasikan tanda. Cirinya yaitu 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Kelemahan jika kita menggunakan sign magnitude adalah ada dua representasi untuk angka 0, di mana dengan tanda positif dan juga tanda negatif. Dan hal ini menyebabkan inefisiensi dan juga kebingungan. Bilangan bulat positif dan juga negatif ini perlu untuk diproses secara terpisah. Yang kedua yaitu ones complement. Ones complement merupakan bit inverse atau kebalikan. Contohnya saat kita mempunyai biner 0, maka ones complement-nya adalah 1. Dan saat kita memiliki bilangan biner 1, maka ones complement-nya adalah 0. Jadi, bilangan komplementnya saat biner 0, maka menjadi 1, dan biner 1 menjadi 0. Contohnya, komplement dari 10110 adalah 0101, dan komplement dari 110 adalah 001. Yang ketiga yaitu two's complement. Adalah bentuk yang digunakan dalam sistem komputer untuk memproses persamaan aritmetika dan bilangan biner. Dengan bentuk ini memudahkan kita dalam membedakan antara biner yang positif dan juga biner negatif. Sebelumnya, pada ones complement itu 0 masih memiliki dua nilai, yaitu 0 positif dan juga 0 negatif. Dan hal ini yang masih membuat kurangnya efisiensi karena membingungkan. Maka dibuatlah bentuk two's complement. Caranya adalah kita melakukan ones complement terlebih dahulu, yaitu dengan mencari inverse-nya atau membalikan bitnya. Kemudian baru kita tambahkan dengan 1. Jadi, two's complement itu adalah ones complement ditambah dengan 1. Two's complement ini dapat dipakai untuk membuat bilangan biner menjadi negatif. Dan cirinya adalah saat kita mengacak bit paling akhir, jika nilai tag bitnya adalah 1, maka hasil representasinya ke desimal adalah negatif. Dan jika tag bitnya 0, maka desimalnya positif. Contoh konversi bit. Saat kita memiliki bilangan desimal 75, maka langkah pertama yaitu kita mengubahnya ke biner, yaitu menjadi 01001011. Kemudian kita inversekan untuk mendapatkan ones complement-nya. Dan didapatkan 1011010. Kemudian kita tambahkan 1 dan hasilnya menjadi 10110101. Langkah selanjutnya kita lihat tag bitnya. Pada hasil tertera tag bitnya adalah 1, maka 1 itu merepresentasikan bilangan desimalnya negatif, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 75. Kesimpulan dari two complements. 1. Operasi matematika bilangan biner two complement dapat kita gunakan untuk membentuk bilangan negatif. 2. Secara sederhana, kita dapat melihat bit pertama atau signet bit dari bilangan biner yang ada. 3. Jika diawali dengan biner 1, maka bilangan bernilai negatif. 4. Jika bilangan diawali dengan biner 0, maka bilangan bernilai positif. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengurangan biner adalah jika nilainya 0 dikurangi 0 sama dengan 0, jika nilai 1 dikurangi 0 sama dengan 1, jika nilai 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Namun, jika nilainya 10 dikurangi 1 adalah 1. Karena satunya itu kita dari angka sebelumnya, makanya jadinya 10 dikurangi 1. Nah, contoh pengurangan lebih kecil yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Pertama, kita cari biner dulu dari angka 7 dan min 5. Lalu,
Binarnya itu kita kurangi 111 dikurangi 1011, hasilnya 010. Contoh yang kedua, 13 dikurangi 10. Kita cari binarnya juga. 1101 dikurangi 1010. Lalu 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 0 dikurangi 1 itu kan tidak bisa. Jadinya kita menggunakan yang 10 dikurangi 1 dengan meminjam angka sebelumnya. Jadinya hasilnya 1. Karena angka satunya sudah dipinjam, jadi tinggal 0, maka 0 dikurangi 0 sama dengan 0, lalu 1 kurangi 1 hasilnya 0. Jadi hasilnya 0011. Lalu pengurangan yang lebih besar, 4 dikurangi min 7. Binarnya adalah 100 dan 111. Hasilnya adalah min 011. Saat pengurangan lebih besar, caranya adalah dengan menggunakan logika umum. Angka besar dikurangi angka kecil, kemudian nilainya diberi tanda negatif. Contoh pengurangan dengan range complement. Pengurangan desimal dengan cara biasa, 25 kurangi 22 sama dengan 3. Pengurangan binari biasa, 1101 dikurangi 10011, hasilnya 00011. Dengan cara range complement. Pertama itu kita cari inverse-nya dulu. Setelah itu 11001 ditambah 01001, hasilnya adalah 1000010. Namun masih ada carry atau sisanya, yaitu angka 1 yang di paling depan. Jika ada carry pada hasil penjumlahan terakhir, maka carry tersebut dijumlahkan lagi dengan hasil penjumlahan yang 00010, maka hasilnya adalah 00011. Contoh pengurangan dengan two complement. Pertama, pengurangan desimal dengan cara biasa, yaitu 25 kurangi 22 sama dengan 3. Jika menggunakan binary, maka 1101 dikurangi 10110 sama dengan 00111. Namun, jika menggunakan two complement nanti, setelah kita inverse angka 25 dan 22-nya, maka angka 22-nya itu menggunakan range complement terlebih dahulu dan ditambah 1, maka hasilnya 01010. Lalu nanti kita tambah. Setelah itu kelebihannya itu akan kita buang. Namun karena itu menggunakan two complement, jadinya kita menggunakan positif bukan negatif, karena two complement itu mengubah dari bilangan negatif menjadi positif. Terima kasih dan mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.